وهو العزيز الغفور لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وكرم وعظيم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتبعوا الميت الصلاة ويبقى عثمان أهله وماله ويبقى الوحيد عمله صدق الله العظيم وصدق رسوله. Para asatidz atas izah para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, sini banyak saudara kami, orang-orang tua kami, kakak kami, kakak hidup seluruhnya yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Saya paling musibah kami cukup menang untuk kawasan ini, dan kami juga sempat menerima hidangan makanan dari para keluarga besar ini yang pastinya teman kami ada Ikhwan Kamal dan teman SMA kami, dan juga sempat terminum. Mungkin bapak ibu tidak tahu flashback kami ke belakang, kami sudah cukup mengenal keluarga besar ini. Dan orang tua kami di Bapak Haji Jamaluddin bin Maksani juga waktu berdinas juga kami juga sudah mengenal. Dan pastinya Bapak Ibu hadirin jemaah haul atas wafatnya almarhumah ibunda tercinta kami yaitu Hajah Nur Hasanah bin Makhzan, insyaallah yang tidak disebut nama, yang tidak disebut gelar dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Matinya kaki dalam keadaan husnul khatimah. Mati dulu baru tahu. Bapak Ibu sekalian rahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara kematian ini ngeri sekali. Tapi ini adalah perjalanan sirkulasi kehidupan manusia. Dan Allah menandaskan dan juga di dalam kehidupan kita. Aku ingatnya pada saat belajar IPS ya, ada yang namanya natalitas, kemudian ada yang namanya mortalitas. Dan ya, kalau hari Natal, nah itu Natal itu artinya hari kelahiran. Oh, jangan agak kesen dikit, enggak lah. Kalau mortalitas artinya ya kelahiran ya. Kalau mortalitas mortalitas itu artinya kelahiran, natalitas artinya kematian. Jadi kalau Nabi Isa itu kita yang meninggal dunia, Isa alaihissalam, dan nanti kita juga harus kita yakini. Bapak Ibu sekalian dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal ayyam mudabiluha bainan nas. Itulah sirkulasi kehidupan manusia. Jadi manusia ini pasti akan silih berganti. Tidak yang budak diganti yang tua, atau yang tua diganti yang budak. Nanti masa kaya Bapak Ibu sekalian, nanti ya. Jadi kematian ini tidak masa direka-reka, tidak masa direkayasa. Kullu nafsin za'iqatul maut. Raja-raja mati. Pak Presiden, Pak Camat, Pak Lurah, yang duduk di bawah tenda, yang di dalam, yang sakit, belum tentu mati. Kadang-kadang yang sehat balik hadir acara haul takziah, kami sering Pak ya, memberikan tausiah seperti ini. Yang namanya kematian ini tidak usah diminta-minta, agak nakang hewek. Kematian itu tidak usah diminta-minta, pasti akan hadir kepada kita. Kalau pada malam hari ini kita memperingati haul atas wafatnya orang tua tercinta kami Hajah Hasanah binti Makhzan 40 hari, mungkin besok kita mengawalinya
siap-siap ya, siap lagi pokoknya kematian. Fa iza ajaluhum la yastakhiru sa'atan wa la yastaqdimu. Sudah janji Allah ya. Jadi kalau kematian itu malaikat Israel tidak akan pernah dapat disogok. Tinggilah pangkat dan jabatan kita, harta kekayaan kita tidak akan pernah malaikat mundur barang satu jengkal pun. Tapi kalau sudah datang malaikat dapat lagi Pak, Assalamualaikum malaikat, aku masih banyak utang, aku masih banyak janji. No, kata malaikat, aku menunaikan janji Allah. Kata Allah, ambil. Nak nunjuk kemana? Nunjuk ke langit Pak. Karena kematian tidak tahu Pak ya. Aku sini tidak salah. Nah, jadi bapak itu nak ustaz yang mau menunjuk aku. Pada bulan mati tak? Loh, pakai siap-siap pakai pasti. Yang pastinya kematian itu pasti akan datang kepada kita. Sehat mati, sakit mati. Kan kadang termasuk guru-guru kami dulu pada yang ngurusi suaminya yang sakit bertahun-tahun, tak tahunya istrinya dulu meninggal. Betul? Ada kadang-kadang ngurusi istrinya sakit bertahun-tahun, suaminya yang meninggal. Kadang-kadang tak diurusi, mati deh. Nah, itulah kehidupan, peristiwa cerita tentang kematian. Pasti akan setiap insan kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan masuk babul maut, pintu kematian. Jadi siap saja ya. Bagaimana Ustaz selalu mempersiapkan diri kita sebagai orang yang beriman, yang pertama langkah kita takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut. Takut bukan untuk dijauhi, akan takut untuk diimani dan melaksanakan perintahnya. Itu yang sebenarnya. Takwa itu artinya menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itu nasihat khutbah Jumat, pasti itu betul wajib nasihat takwa. Kalau tak kata rukun nasihat takwa itu batal sholat Jumat. Oleh karena Bapak Ibu sekalian rahmati muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibunda kita ini 80 tahun usia lewat waktu yang sudah waktunya. Pantaslah kalau Allah itu pada saat terlahirnya manusia, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Kan tashkurun Pak. Ya tak apa-apa, tidak melak. Banyak ayat yang sama, kadang-kadang tetap baru tak tidur lucu-lucu ya. Apalagi mati Yasin ya. Jadi pada saat kita dilahirkan, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Bertengah artinya perut. 9 bulan 10 hari di kandungan ibu kita lahir, kita ke dunia, alhamdulillah sehat, panjang waktu yang dijalankan kehidupan sampai 80 tahun ibunda kita ini, masya Allah. Rasulullah berapa? 60, iya 63 itu maksimalnya, di antara 62 63 lah. Baru kami sendiri sekarang baru 55. Dan doakan ya, paling minimal sampai Rasulullah baik. Jadilah, amin bro, mana begitu, tambah dikit lah. Dan dah hidup kami dah 70 tahun. Ya, Masya Allah masih sehat, bukan masih mampu mengimam berdiri masih tegak. Karena kenapa? Mungkin mengambil ilmu Rasulullah. Barang siapa yang suka menghadiri majelis taklim, menghidupkan sholat berjamaah, meringankan kakinya untuk menghadiri kalau diundang, wa iza apa kata dalam apabila wa iza du'iya fa'jibuhu, apabila diundang kita wajib ada. Insyaallah Pak, kami berkeyakinan dua paling tidak rahmat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehadiran kita ini, yaitu dapat rezeki, dan kedua umur kita dalam berkah dan ditampakkan oleh Allah. Dan penambahan ini wallahu a'lam bishawab, kaitan dengan umurnya tidak tahu lihat rahasia Allah. Yang pastinya keberkahan umur kita, karena langkah kaki kita benar yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila wa iza du'aika
wajib apabila kita diundang, kita wajib hadir. Jangan banyak alasan gaya wong Palembang, kapan diundang tidak datang, kapan ditanya ngapa tidak datang, banyak gawi, uang banyak gawi lalu, nak ngaji lalu. Jadi jangan banyak alasan. Tidak tahu dia nonton bola, gawi di rumah, nah main HP, ngasuh cucu, alasan repotnya dulu ya, sudah punya cucu, tidak banyak yang cucu. Nah beliau ni almarhumah tadi cicitnya 6, hitungan apa tadi ya? Dari anak cicitnya itu cucunya, hitungan beliau, dari anak-anak beliau kan ada 6 ya, itu ada 24 orang. Ditambahin dari menantunya masih ada lagi banyak sekali Pak, Masya Allah. Dapat cicit, Allah Alam, itu belum dapat cicit, itu gak usah banyak tingkah itu lah ya. Ini berkaca dengan diri kita. Kalau kita ini umur aku ini sudah tua, sudah banyak-banyaklah mendekatkan kepada Allah ya. Jangan terlalu mengurusi hubbud dunia, cinta dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ini ibarat sembagurau. Bayangkan saja ayahanda, ibu-ibu sekalian, ya senior-senior kami ya. Hidup kita ini tidak tahu-tahu, benar tak? Nak nyampe ke Jumat itu begitu seperti kita naik melek Pak, tidur Pak. Nama lagi tidur ke perasaan aku ya, cepatnya. Tepat kau, gak sudah sembahyang. Nah, nak sembahyang tahajud lagi, jam 3:30, kadang-kadang jam 4, kadang jam 3, ya Allah. Kadang-kadang sudah perharian hari demi hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Siapa lagi gajian gitu Pak? Tanggal 1 gajian tak? Tanggal 1-nya hari Minggu. Sabar ya. Tapi kalau pegawai negeri dah kata hari Minggu, dah kata hari Minggu, tukang pencet itu dah dihubungi. Oh cepat lagi kayak pencet lah. Pegawai negeri ya Pak ya. Bapak Ibu sekalian yang terhormat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di perjalanan ke ibunda kita ini insyaallah nambah lagi, kita yakin banyak sekali ada yang dokter juga. Cucu daripada almarhumah ini sudah ada yang dokter, bayangkanlah. Jadi kalau pesan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyah aw 'ilmin yunfa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Sudah ada Allah Subhanahu, bukan pintu rahmat, melalui doa ibunda ayahanda kita. Insyaallah doanya makbul, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikan kesenangan dia, kehobian dia. Ini tolong mohon maafnya ya. Kalau misalnya hobinya agak melenceng, mak bapak kita hobi nak karaoke, nak dangdutan, agak diperengsengkan mak, adalah mak. Kita ke masjid pengen baca nama, membaca Al-Quran, sholat, ya jangan Allah. Dapat oleh-oleh apa yang bisa bapak ibu sekalian ya. Jadi unsur manfaat kelatan bermanfaat, jangan dengar siapa yang menyampaikan tadi apa yang disampaikan ya. Ada satu kebaikan, ada yang bisa diambil daripada ceramah tausiah pada malam hari ini, bahwa untuk oleh-oleh kepada orang tua keluarga kita, karena jangan mencari selamatnya sendiri. Pesan di dalam surah At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu pendek 100.000. Mana ada dari hidup itu sebagai suami? Jangan jawab dulu Pak, perenungan dulu Pak. Marah. Ini suami-suami yang tidak benar. Padahal itu suami golongan, suami-suami yang pelit, kita bahasa bocor halus ya. Suami-suami yang main ini kalau dia balik dosa lah. Seperti Pak itu ya, dosa balik-balik aja. Maksud saya juga para isi ya. Nah kita doakan ya. Juga bagi sekalian dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yaitu ikhlaskan keluarga besar, khusus suami tercinta yang kami Bapak Haji yang berikhlaskanlah anak-anak beranak, itu ikhlaskanlah ibu dan perjalanan hidup karena sudah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkata, jadi iza arada syai'an lalahu kun fayakun. Ambil nyawanya selesai. Tahu ngawal Pak. Nak mundur sesaat dapat nak maju, kalau film Dono Kasino Indro dulu maju kena, mundur kena. Ayo saya nggak nonton dulu zaman kecil-kecil lupa layar tancap. Ya di sini nggak di pasar sekit ini. Oh kapan? 17-an layar tancap juga ya Pak ya. Ya aku layar 60-an, jadi tahu situasi di sini. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang kedua yaitu
Yang pastinya keluarga besar ini ya sabarlah. Karena ujian itu apabila dihabat dengan kesabaran dengan penuh keikhlasan, maka Allah akan membukakan tabir kebaikan di balik kedukaan kita, kesusahan kita. Rasakan, buat ikhlas kuncinya ya. Ditinggal bapak sedih dah. Ditinggal mak, baru pergi baik pak, pergi baik belum meninggal, pergi baik sedih gitu kan mak. Nampak lagi tinggal cucu. Ya. Ditinggal istri pergi sedih tak kasih. Biasanya kalau ngumpul sehari 2 hari mungkin dah pak ya seminggu. Kalau pala aku pening pak. Udah itu aku udah punya harta, kalau bisa punya harta dan rumah hidup harta itu sebagai alat ya. Tinggal makan yang baik-baiklah sama istri baik-baiklah. Ya. Jangan nunggu nak sampai kaget. Karena kita tidak tahu kematian itu selalu ainama takunu yudrikumul maut walaupun fi urujin mustaqil. Kematian itu selalu mengintai di mana saja kita berada. Ya, tampaknya lagi kita berbuat asik berbuat maksiat maut menjemput kita. Mati dalam keadaan apa itu Pak? Syukur khotimah na'udzubillah semua na'udzubillah. Ya, kelas semua ya. Ayahanda kami Bapak Haji Raja beri ikhlaskan anak-anak itu semuanya ikhlaskan merupakan perjalanan hidup para orang tua kita hidup ini Pak. Sebenarnya hidup cuma pindah alam baik. Siapa yang mau mati kan cuma pintu baik, masuk pintu namanya bangun Pak. Nah pindah hidup lagi di mana? Di alam barzakh. Ya, yang pertama hidup di alam roh, yang kedua di alam batin yang perut kita, yang ketiga alam syahadah, yang keempat alam barzakh, yang kelima adalah alam akhir. Di sinilah Pak penentuan hidup kita Pak. Yang merasa sombong, yang merasa jaya, yang merasa gaya, jangan itu Pak. Hidup di dunia ini jangan sombong, jangan angkuh, jangan congkak, jangan suka mendongakkan dada. Jangan. Di atas langit ada langit fauqa aydihim. Yadullah fauqa aydihim. Kekuasaan Allah lebih besar Pak, kecil hati kita. Tidak ada satu tetes kekayaan kita melebihi kekayaan Allah Subhanahu. Termasuk juga ilmu. Berarti kita ini sebagai makhluk harus tunduk kepada Allah Subhanahu. Kita pasrahkan hanya hidupnya kepada Allah Subhanahu. Kita ini hidup dengan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Renungilah Bapak Ibu sekalian. Ya, tidak ada daya dan upaya kecuali kuah itu kekuatan. Nah, kalau tidak ada kekuatan, mana masih kita nak berupaya, nak bekerja, berusaha. Makanya berdoa, ya Allah, ya Qawi, ya Qawi, ya Qawi, ya Allah, ya Qawi. Ya Allah, yang Maha, ya Qawi, ya Halim, ya. Itu yang artinya yang Maha kuat, yang Maha perkasa. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir untuk kita semua, jadikanlah ini sebagai iktifah kepada kita semua. Kematian bukan saja akan datang malaikat maut di rumah keluarga ini, pasti akan suatu saat datang di rumah kita masing-masing. Untuk apa? Untuk mengambil nyawa kita. Entah suami kita duluan, kalau kita sebagai istri ya, atau istri duluan, atau anak kita, atau emak kita, atau bapak kita, siapa di rumah kita pasti kedatangan yang namanya malaikat maut. Ya, persiapkan diri kita. Ya, kalau sudah kita merasa sudah sepuh 50, 60 tahun ke atas, banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, pegang hidup yang pertama. Kalau bisa hidup itu yang pertama loh ya. Hidup jangan banyak ulah, jangan banyak tingkah. Ya, tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tingkatkan amal sedekah, infak kita, wakaf kita. Dan yang terakhir, silaturahim tetap kita jaga dalam kehidupan kita. Ya, mungkin 3 pesan itu bisa untuk menjadi oleh-oleh kita. Ya, jaga iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau ada harta yang diberikan oleh Allah, keluarkan infak, sedekah dan untuk kebajikan, untuk kemaslahatan. Ya, kemudian terakhir adalah jangan lupa untuk senantiasa menyambung tali silaturahim di antara kita. Inilah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan dengan ceramah yang singkat ini dapat bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kita juga insyaallah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده
يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقبلنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات بالحياة وبركة وبعض المال إنك على كل شيء قدير. سبحان المنفس عن كل مديون، سبحان المفرج عن كل محزون، سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون، سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يا مفرج فرج، يا مفرج فرج، يا مفرج فرج، فرج عنا همنا وغمنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. خصوصا إلى أمنا حجة نور حسنة بنت مكزة، اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. وأكرم نزولها ووسع مدخلها واغسلها بما يثلج والبراد ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واقبلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وعزها بها ومن عذاب قبرها ومن عذاب النار يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انزل رحمة والمغفرة على أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. خصوصا حجة حسنة بنت مكة ارفع لهم الدرجات وكفر عنهم السيئات. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي في عبادي. اللهم اجعل قبورها قرة لرياض الجنان ولا تجعل قبورها حفرة من حفر النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار.